Shalom. Lingkaran ini merupakan Allah yang esa, yaitu Sang Bapa atau Sang Sumber, di mana di dalam diri Allah yang esa ini ia memiliki firman dan juga memiliki roh. Di mana Allah yang esa yang memiliki firman dan roh ini memperkenalkan dirinya sehingga disebut sebagai Yod He Vav He. Dan juga Allah yang esa yang memiliki firman dan roh ini berhakikat sebagai Allah. Dan tentu saja Allah yang esa yang memiliki firman dan roh ini merupakan Allah yang tak terselami, transenden, tak terhampiri, agung dalam kemahakuasaannya dan maha kuasa di dalam keagungannya. Dengan demikian Sang Bapa yang adalah Sang Sumber dan Allah yang esa yang tentu saja memiliki firman dan juga memiliki roh ini satu dalam hakikat keilahian. Namun Sang Bapa bukanlah Sang Firman. Dan Sang Bapa bukan juga merupakan roh Allah. Artinya firman Allah, Roh Kudus dan juga Bapa tidaklah sama, melainkan berbeda. Dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, baik Sang Firman dan juga Roh Kudus atau Roh Allah merupakan Allah. Karena baik Sang Firman dan juga Roh Allah telah dikandung di dalam diri Allah yang esa itu sejak semula. Hal demikian juga dapat berarti bahwa Allah yang esa yaitu Sang Bapa yang tentu saja memiliki firman yang kekal di dalam dirinya dan juga memiliki roh yang kekal di dalam dirinya sejak semula. Bahwa Sang Firman bukanlah roh Allah itu sendiri. Dan juga roh Allah bukanlah Sang Bapa. Karena Sang Bapa merupakan Sang Sumber yang daripadanya Sang Firman itu berasal dan juga roh itu keluar. Jadi adalah keliru pandangan yang menyatakan bahwa Sang Bapa, Yesus atau Sang Firman dan roh itu adalah satu pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa Sang Bapa atau Allah yang esa ini yang memiliki firman dan tentu saja yang memiliki roh yang dikandung sejak kekekalan merupakan tiga pribadi yang berbeda, namun satu di dalam hakikat kealahannya. Dan hal inilah penjabaran Trinitas. Allah yang esa yang memiliki firman dan juga memiliki roh merupakan Allah yang transenden, Allah yang tak terselami dan Allah yang tidak terdefinisikan. Ia tidak dapat dihampiri oleh siapapun. Ia juga tak dapat diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu, ia menyatakan dirinya melalui perantaraan firman-Nya yang keluar dari Bapa dan menjadi manusia yang disebut dengan Yesus Kristus. Demikian juga halnya dengan Roh Kudus yang datang dan keluar dari Sang Sumber atau Sang Bapa. Di mana Sang Firman yang menjadi daging yaitu Yesus Kristus datang dan keluar dari Bapa, yang artinya memiliki hakikat yang sama dengan Sang Bapa. Demikian juga halnya dengan Roh Kudus, di mana ia datang dan keluar dari Sang Bapa yang adalah Sang Sumber itu. Dengan demikian sampai titik ini kita dapat mengetahui bahwa baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus masing-masing bukanlah nama, melainkan gelar yang berbeda. Ia disebut sebagai Sang Bapa karena ia merupakan Sang Sumber yang daripadanya Sang Putra dan juga Roh Allah itu berasal dan keluar. Disebut Sang Putra karena ia telah berada di dalam diri Sang Bapa sejak mulanya, sejak eksistensi Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu. Dan ia disebut Sang Putra karena ia datang dan keluar dari Bapa. Dan disebut Roh karena ia adalah Roh Sang Bapa yang menghidupi dan memberi hidup. Dengan narasi yang berbeda, kita dapat menyimpulkan bahwa Sang Bapa bukanlah Sang Putra. Dan Sang Putra bukanlah juga Roh Kudus. Karena Sang Putra datang dan keluar dari Sang Bapa, dan Roh Kudus datang dan keluar dan bersumber dari Sang Bapa. Jadi bukan pribadi yang sama. Sang Bapa yang adalah Allah yang esa ini yang memiliki firman dan juga memiliki roh. Dalam rangka menyelamatkan umat manusia sesuai dengan nubuatan dan juga janjinya di perjanjian lama, untuk menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib, maka Allah yang esa yakni Sang Bapa mengutus Sang Firman menjadi manusia untuk
mati di kayu salib yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Di mana Sang Firman yang menjadi daging yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus memiliki dua natur, yakni sebagai ilahi oleh karena ia adalah Sang Firman dan juga sebagai manusia yang sepenuhnya, di mana ia juga adalah ilahi karena ia datang dan keluar dari Sang Bapa. Di mana penjabaran ini juga dapat berarti ketika di kayu salib, Yesus Kristus yang memiliki dua natur yang merupakan Sang Firman atau ilahi dan juga sebagai manusia. Ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan mati dalam keadaannya sebagai Sang Firman. Karena tentu saja kekristenan tidak mengimani Allah yang mati. Dalam penebusan, Allah yang esa ini mengutus firman-Nya untuk turun ke dunia untuk melakukan penebusan bagi dosa dunia. Di mana Mesias yaitu Yesus Kristus yang memiliki dua natur, yakni sebagai ilahi yang merupakan Sang Firman yang sehakikat dengan Sang Bapa, dan juga sebagai manusia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Di mana ketika ia mati dalam keadaan sebagai manusia, ia mempersembahkan darahnya kepada Sang Bapa yang daripadanya Sang Firman itu keluar. Dengan demikian, sepanjang penjabaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah yang esa, yakni Sang Bapa, yang tentu saja memiliki firman dan juga memiliki roh. Di mana roh Allah tentu saja tidak sama dengan Sang Firman. Dan Sang Firman juga tidak sama dengan Sang Bapa yang mengandung Sang Roh dan Sang Firman itu. Namun satu di dalam hakikat keilahiannya. Tentu saja yang mati adalah Sang Firman yang menjadi daging di dalam kedagingannya, bukan kealahannya. Inilah Trinitas, bahwa Trinitas tidak berbicara tentang keberapaan Allah, namun berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa itu.